Ya jadi beberapa waktu setelah pendakian itu, suatu hari gue mau ke kampus. Dan tiba-tiba, woi, anjing kau, jalan pakai mata bung, jangan asal nyelonong aja. Gue sempet keserempet bajai dan untungnya si sopir bajai sigap banting setir. Kalau enggak, mungkin gue udah kelindes. Gue akhirnya minta maaf sama sopir bajai itu. Setelah itu, si sopir bajai malah nawarin gue buat naik. Karena dia kasihan ngeliat gue yang lari-lari nggak tentu arah. Gue bilang, ya udah pak, sekarang anterin saya ke kampus. Sekalian nanti tunggu saya dan antar saya ke alamat lainnya. Akhirnya gue masuk bajai dan kita jalan. Sesampainya gue di depan dekanat, gue ngasih ongkos ke supir bajai itu dan gue suruh tunggu sekitar 45 menitan. Pas gue kasih uang, dia kaget dan dia bilang, loh bung, banyak sekali uang yang kau bayar. Tarifku cuma 750 perak. Ini kok kau kasih lembar uang Borobudur? Gue cuman senyum aja dan gue lanjut jalan ke ruangan dosen pembimbing. Sesampainya di depan pintu, gue ketok. Dan dari dalam ruangan ada suara, silakan masuk. Ya udah gue masuk. Gue bilang ke dosen pembimbing gue, maaf pak, saya mau menginformasikan sesuatu. Si dosen bilang, oke, apa itu? Gue sempet gagap di situ pas ngomong. Dan dosen gue bilang lagi, kalau kamu sudah nggak anu-anu, kamu bisa kesini lagi. Sekarang saya lagi banyak tugas. Diem gue, lumayan lama. Setelah itu dosen gue bilang sesuatu yang lumayan bikin gue kaget. Kenapa? Temanmu sudah mati kah dia? Begitu aja kau nggak mampu ngungkapin. Dalam keadaan bingung, gue nanya, kok anda tahu? Siapa yang ngasih tahu anda? Kemarin ada mahasiswaku yang datang ke sini. Dia cerita kalau kau akan datang kemari sebagai bukti bahwa semua yang dia ucapin adalah nyata. Gue bertanya-tanya di situ, siapa dan kenapa? Dosen gue bilang lagi, namanya Steve. Dia sahabatmu bukan? Makin bingung aja gue. Gue bilang, Steve pak, apa dia baik-baik aja dalam pertemuan dengan anda kemarin? Nah di sini dosen pembimbing gue cerita, kalau dia itu bisa ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang lain. Dan dia bilang juga kalau sekarang gue ada yang ngikutin. Lalu gue juga disuruh tabah. Sampai pada waktunya dia pergi buat kembali ke jasadnya yang gue kebumikan di sana. Gue jadi ketakutan. Seketika gue merinding. Gue nengok kanan, kiri sambil kayak gosok-gosok tangan gini. Dan gue bilang lagi ke dosen, bapak bisa tolong saya sampaikan kalau saya saat ini merasa takut. Dosen gue malah bilang, hahaha, kau ternyata penakut ya Don. Kau tinggal bilang aja sama sosok yang ada di samping kananmu itu agar tidak mengganggumu dengan wajah buruknya. Akhirnya dosen gue bilang kalau dia bakal bikin laporan bahwa si Steve itu hilang dan bakal diberikan waktu terminal sekitar 1 semester. Dan kalau sampai tempo waktu terlampaui, maka si dosen bakal mencabut namanya Steve dari daftar mahasiswa di kampus gua. Setelah itu gua ngelangkah keluar ruangan dan gak lupa gue bilang terima kasih. Lemes gua tuh. Sambil lemes gitu, gue jalan ke pangkalan di depan kampus. Tiba-tiba, gue dikagetin sama suara supir bajai yang nganterin gue tadi. Ayo bung, kemana lagi? Ongkosmu masih banyak nih di sakuku. Walau seminggu bakal aku antar kemanapun kau pergi. Ya udahlah, gue bersyukur juga masih ada orang-orang yang seperti ini. Profesional dan bisa dipercaya. Akhirnya gue minta buat dianterin ke rumah. Di perjalanan kita ngobrol kesana kemari sambil ketawa-ketawa. Sampai akhirnya dia bilang, Bung, sebenarnya dari tadi kulihat kau ditemani oleh sosok buruk rupa. Emang itu apamu, Bung? Kaget gua. Ternyata si supir bajai ini punya semacam kemampuan spiritual juga. Gue tanya, emangnya bapak bisa ngeliat yang gituan ya? Saya bisa lihat, Bung. Dia saudara kamu ya? Dia minta aku jadi jubirnya. Emang apa yang dia mau, Pak? Dia teman saya. Supir bajai itu sempat diam, hening. Gue bilang lagi, kalau Pak Bajai mau, ya aku seneng banget. Sekalian aku buang-buang uang lah sama bapaknya. Beberapa saat kemudian kita minggir ke kiri. Dia berhentiin Bajai di bawah pohon. Pohon kayak pohon akasia lah. Dan dia bilang, Bung, itu teman atau saudaramu yang jelas aku tidak mau tahu. Apapun namanya, dia itu demit, Bung. Aku kasihan aja sama kamu diikutin demit terus. Kamu harus kuatkan iman dan mentalmu. Jangan cengeng, Bung. Aku bakal bantu kamu. Tanpa kau bayar pun aku siap. Ya, beliau seakan tersinggung sama ucapan gua tentang
uang itu. Setelah itu Bajai lanjut jalan lagi ke alamat rumah gua. Nggak lupa juga gua ngasih nomor telepon gua ke si sopir Bajai ini. Terus sopir Bajai itu bilang, kalau kamu butuh aku Bung, kamu tinggal samperin di pangkalan depan kanan ya, yang dekat dengan halte itu. Dan akhirnya sopir Bajai itu ninggalin gua di depan gerbang rumah. Gua masuk rumah dengan langkah yang gontai. Sampai kamar gua langsung rebahan, nyalain radio di samping kasur dan dengerin musik cinta. Terus gua rebahan sambil nginget-nginget temen gua, sahabat gua, Steve. Sampai nggak terasa ternyata udah sore. Gua bangun dari posisi tidur dan langsung pergi ke dapur buat ngambil wudhu terus sholat. Setelah sholat gua ketemu ibu. Sambil meluk gua, ibu nanya, udah sholat kamu nak? Udah Bu. Sudah, gak usah kamu pikirkan. Sekarang tugas kamu berdoa aja agar temanmu itu ditemukan. Gue nangis di pelukan ibu gue karena gue tahu Steve itu gak hilang. Tapi gue tetap ngerahasiain hal itu, bahkan sama ibu gue sendiri, sampai tiba waktunya nanti. Setelah itu gue pergi makan dan gak terasa hari udah semakin gelap. Akhirnya malam pun tiba dan gue bilang ke ibu gue, Bu, nanti setelah Isya Doni izin keluar ya, mau main. Dan ibu gua pun mengizinkan. Singkat cerita, sehabis Isya gue jalan keluar rumah. Gue bingung juga waktu itu mau main kemana ya. Gak lama kemudian gue denger ada telepon. Dan masuk lagi lah gue ke dalam rumah buat ngangkat itu telepon. Pas gue angkat, aku tahu kau sekarang butuh teman. Mending kemari, di dekat halte bus ya. Hahaha, ternyata itu adalah si sopir Bajai. Setelah telepon itu gue langsung pergi ke tempat di mana si sopir Bajai berada, yaitu di dekat halte bus. Pas sampai di lokasi, sopir Bajai itu bilang, "Walah dalah, Bapak sudah dari tadi di sini. Kamu kok nggak nongol-nongol Don?" Agak bingung gue di situ. Perasaan tadi pagi logatnya logat orang Jakarta. Kenapa sekarang jadi logat Jawa? Dalam hati paling perasaan gue doang. Gue bilang, "Maaf Pak, tadi ketiduran cukup lama, tapi saya kan gak buat janji sama Bapak. Bukannya kamu udah ketemu sama kawan jelekmu tadi? Karena itulah aku kemari dan nelpon kamu lewat telepon umum itu. Ya, sekalian ngecek keadaanmu." Sempet haru juga gua. Ternyata di masa-masa kelam kayak gini, masih ada yang ngasih perhatian ke gua. Padahal dia bukan siapa-siapa gua. Oh iya, umur gua sama si sopir Bajai ini terpaut kurang lebih 15 tahunan. Tapi gue ngerasanya kayak seumuran. Dan kami sangat nyambung satu sama lain. Gue nanya ke dia, dari tadi saya nggak tahu nama Bapak. Nama Bapak siapa? Sopir Bajai itu terus ngenalin dirinya dengan nama Ratman. Biasa dipanggil Pak Man. Setelah itu dia ngambil termos dari balik jok Bajainya. Dan dituanglah kopi hitam bekal dari rumah buatan istrinya. Gua pun akhirnya ngopi-ngopi dan ngobrol-ngobrol sama Pak Man malam itu. Malam itu berasa seru banget. Sampai akhirnya datang seseorang yang minta diantar ke Kemang. Pak Man terus bilang ke gua, "Kamu tunggu sini aja Don, sekalian jagain termos kopiku ya." Pergilah Pak Man nganterin penumpang itu. Jalanan serasa sepi, walaupun sebenarnya itu tuh lagi rame. Gue duduk-duduk di bangku besi halte bus yang warna abu-abu itu. Sampai tiba-tiba kedengeran bunyi telepon umum. Akhirnya gue inisiatif buat nyari tahu siapa yang nelpon. Gue angkatlah gagang telepon umum itu dan gue bilang, "Halo, ini siapa? Pengen manggil siapa?" Tapi nggak ada suara. Gue tunggu, yakin gue kalau ini orang belum matiin telepon. Tiba-tiba, "Doni, aku minta tolong." Dek, jantung gue serasa kayak berhenti. Badan gue langsung gemeteran. Suara itu kayak gue kenal. Itu suara Steve. Gue bales kan, "Iya, mau minta tolong apa?" Setelah itu gue taruh lagi gagang telepon dan gue balik duduk di halte. Di situ gue ngomong sendiri, "Steve, tolong jangan kau ganggu aku. Jangan buat aku sedih. Apapun akan kulakukan agar kau tenang di sana, temanku. Steve, kawanku. Apa yang harus aku lakukan sekarang untuk menolongmu?" Habis itu datanglah Bajainya Pak Man. Pak Man terus bilang, "Woi Bung, udah ketemu sama temanmu itu?" Lagi-lagi gue penasaran, kok orang ini selalu tahu apa yang barusan terjadi sama gue. Gue bilang, "Iya Pak,
barusan ada telepon minta tolong. Pak Man gak nanggepin omongan gue itu. Dia malah cerita kalau barusan dia itu nganterin demit juga. Tapi demit nyata. Ya katanya itu adalah bos besar yang baru aja ngebooking cewek kampus. Ya gitulah. Tapi tiba-tiba Pak Man ngomong sesuatu yang bikin gue bingung. Nih orang tuh ngomong sama siapa? Dia bilang, iya nanti kita bantu kok. Sekarang kamu santai aja. Nikmati tali jerat di lehermu itu. Gue mikir, tali jerat? Ini orang ngomong sama Steve. Gue bilang sama dia, Pak, tolong bilang sama Steve, jangan ikutin saya takut. Pak Man terus ngebisikin sesuatu di telinga gue. Dia akan selalu ikut sama kamu, Bung. Sampai kamu... Gue paham sama apa yang dia bisikin ke gue. Tapi, apa gue mampu ngelakuin itu semua? Ngebayanginnya aja gue udah gak sanggup. Terus gue bilang ke Pak Man, kalau begitu saya pulang dulu Pak. Biar nanti saya susun cara agar garis besar yang akan saya lakukan bisa terwujud. Setelah gue pamitan sama Pak Man, gue mulai jalan balik ke rumah. Jalan yang tadinya rame, banyak pejalan kaki, sekarang udah sepi. Gue jalan dan jalan, dan lagi-lagi gue denger kayak suara tangisan yang ngiringin jalan gue. Tangisan yang kayak nyayat hati. Gue tahu itu adalah tangisannya Steve. Gue lagi-lagi bener-bener ketakutan di situ. Singkat cerita, akhirnya gue sampai juga di depan gerbang rumah. Buru-buru gue masuk karena gue udah takut banget. Dan sesampainya di kamar, gue langsung nyoba buat tidur. Gak tahu berapa lama gue nyoba buat tidur, tapi akhirnya gue tidur juga. Bangun-bangun udah azan subuh. Gue langsung bangun dari kasur dan pergi ke kamar mandi buat ngambil wudhu. Setelah itu gue sholat subuh. Ibu gue bilang, Doni, udah selesai langsung makan ya. Jangan tidur lagi. Oke lah, setelah sholat gue langsung pergi sarapan. Kalau nggak salah waktu itu gue sarapan pakai nasi sama sayur lodeh sama telur. Singkat cerita, sehabis gue ritual pagi, sarapan, mandi dan segala macam, gue langsung ngeluarin motor Yamaha 80-an gue dan gue pergi ke kampus. Sesampainya di kampus, gue langsung taruh motor di bawah pohon. Pohon apa waktu itu ya? Kalau nggak salah pohon asam Belanda. Dan gue langsung pergi ke kelas gue yang ada di lantai 2. Waktu itu masih sepi, mungkin karena gue kebagian. Pas gue sampai di pintu kelas dan masuk, gue lihat di pojokan ada orang. Dan gue bilang ke orang ini, "Hei, kenapa kamu di sini? Kapan kamu datang?" Dia nggak jawab pertanyaan gue. Nah, posisi orang ini membelakangi atau memunggungi gue. Terus dia perlahan nengok. Kan kalau orang biasa nengoknya sampai sini ya. Nah kalau sosok ini nengoknya 180 derajat, yang artinya sampai muter ke belakang. Gue bilang ke dia, wah nggak bener nih, kamu demit ya Bung. Tapi di situ gue mikir, kok sekarang gue nggak takut ya? Gue terkesan biasa aja gitu loh. Gue yang merasa seneng sama kemampuan baru ini bilang, tenang Bung, aku bisa lihat kamu sekarang. Dan aku gak takut lagi dengan demit model kamu itu. Ternyata gak cuma sosok pemuda itu doang yang ikut masuk ke kelas gua. Ada satu lagi. Gua langsung ngambil salah satu tempat duduk yang ada di pojok belakang. Gua lihat ke sekeliling. Dan bener, masih ada satu lagi sosok perempuan yang make baju terusan merah dengan motif bunga-bunga. Kulit tangan sama kulit mukanya itu putih pucet. Gue lihat cantik juga nih demit perempuan Cina dengan baju khas Shanghai. Gue perhatiin sosok itu dan gue coba samperin. Iya, gue samperin demit perempuan itu. Pas gue lihat, ternyata matanya hilang satu. Dan gue tanya, kenapa Mbak bisa begini? Demit itu bilang, kejadian itu yang membuatku seperti ini. Kejadian itu. Gue pikir, kenapa juga gue harus nambah daftar kesedihan gue dengan dengerin ini demit curhat. Akhirnya gue bilang ke demit itu, ya udah Mbak, kamu di sini aja dan gak usah ganggu teman dan para dosenku ya. Dan sosok demit itu ngangguk pelan. Tapi ada satu yang mengganjal di pikiran gue. Kok gue jadi bisa ngelihat mereka? Ya, kenapa kok gue sekarang bisa ngelihat mereka? Waktu itu gue belum dapat jawabannya. Akhirnya perkuliahan dimulai. Ya, kayak kuliah biasanya aja. Cuman bedanya, sekarang gue ditemenin sama beberapa demit yang selalu ada di setiap kelas. Kalau dipikir-pikir, gue jadi
sangat tertantang. Karena gue ini cuma Doni yang super biasa aja. Nah sekarang tiba-tiba gue jadi Doni yang bisa ngelihat semua demit-demit itu dengan jelas. Kadang gue juga kaget sama takut kalau ngelihat sosok-sosok yang nyeremin. Dalam hati gue bilang, wah gue kira demit itu adanya cuma malam aja. Ternyata siang-siang gini pada nongol ya. Dalam waktu singkat ini gue berusaha buat ngelupain kesedihan demi kesedihan selama kepergian lu Steve. Seperti yang Pak Man bilang, gue harus tabah dan kuat dalam ngejalanin semuanya. Setelah kuliah selesai, gue pergi ke depan kampus. Dan gue lihat ada pamflet iklan yang jargonnya itu lemah, letih, lesu. Tulisan iklan yang cukup menghibur sakit dan duka gue lah. Iya, hanya orang sakit aja yang bisa ngerasain ketiga hal tersebut. Gue selalu senyum kalau inget sahabat-sahabat gue yang mamerin pipa hitamnya, rambut cepaknya, dan selalu ngucapin hal-hal yang positif. Mereka temen gue, sahabat gue yang selalu bikin gue ketawa, yang selalu ngasih gue kebahagiaan. Gak kayak lu Steve, gak seperti lu yang lari dari kenyataan, yang super bodoh. Lu sepi dan kesakitan, itu karena ketololan lu sendiri, bukan karena gua atau sahabat-sahabat gua yang lain. Bahkan bukan karena siapa aja yang ada di bumi ini. Tiba-tiba dari seberang gua denger ada yang ngomong, "Tolong aku kawan, aku sangat takut dan sakit." Pas gua lihat, ternyata itu adalah Steve. Tapi sekarang penampilannya tuh lebih kacau daripada terakhir gua lihat dia kegantung di pohon itu. Ya gimana pun juga, gue bener-bener kasihan sama dia. Dan gue bertekad bakal bantu dia buat ngedapetin apa yang dia impikan. Gue sambil berusaha buat tenang bilang ke dia, "Wah, kau Steve, ngagetin aku aja. Apa kau tersiksa dengan kondisimu sekarang ini, Bung?" Dan dia gue lihat nganggukin kepalanya yang kayak patah ke kiri. Gue nanya ke diri gue sendiri, sebenarnya apa yang udah gue perbuat? Sampai-sampai ngeliat demit berwujud Steve yang udah membusuk, kepala patah, lidah yang berhiaskan liur darah, dan mata yang melotot. Tapi walaupun begitu, gue gak ngerasa takut sedikit pun. Ternyata waktu itu gue udah ngelampauin sedikit yang dibilang Pak Man pas ngebisikin gue itu. Siang itu bener-bener terik. Dalam hati gue bilang, enaknya kemana ya? Masa dari tadi gak ketemu sama teman-teman nyata sama sekali? Demit dan demit terus yang gue temuin. Tiba-tiba, "Hai Don, kamu gak apa-apa kan waktu di Semeru?" Dalam hati gue bilang, ternyata cewek lu sok iba sama perhatian sama gue Steve. Apa pertanyaan dia itu tulus? Apa cuman pemanis bibir doang? Gue jawab, iya, aku gak apa-apa kok. Yang aku sedih itu si Steve belum ketemu sampai sekarang. Sambil jalan ke arah dimana motor gue parkir, gue ngedenger kata-kata yang bener-bener gak gue duga dari mulut cewek lu Steve. "Alah, gak usah kau pikir lagi tentang Steve. Kan udah ada yang nyari di sana. Kan ada petugas di sana." Gue dorong motor Yamaha 80-an gue menjauh dari pohon asem Belanda itu. Karena emang siang itu lagi panas banget, ceweknya Steve ini ngerengek manja sama gue. "Doni, kita berteduh apa? Panas banget di sini tahu." Dalam hati gue bilang, Steve, kenapa lo bisa cinta sama cewek yang pengen harta lo doang?" Gue bilang ke cewek ini, "Udahlah, aku mau ketemu pacarku. Kamu pergi aja kemana kek, biar nggak kepanasan." Muak gue ngeliat cewek itu. Dia emang cantik, tapi dia nggak bisa ngehargain kecantikannya. Setelah itu gue naik motor dan gue jalan ke tempat yang menurut gue nyaman lah. Tempat yang nyaman itu adalah di halte bus belokan kanan rumah gue. Ketemu sama Pak Man, teman sekaligus kerabat baru gue. Cuman disitulah gue bisa sedikit ngurangin rasa sakit yang gue alami. Singkat cerita, sampailah gue di halte bus pangkalan Pak Man si tukang baja itu. Dan gue sapa dia, "Woi Pak, gimana hari ini? Udah banyak orderan belum?" "Wah, banyak sedikit sudah ditakar Bung. Yang penting kita selalu mencari dan bersyukur kalau sudah dapat." Setelah itu gue pergi ke telepon umum buat ngabarin ibu gue di rumah. Ngabarin kalau gue bakal pulang mungkin sorean. Dan ibu gue selain mengiyakan, beliau bilang juga kalau ibunya Steve nelpon dan nyari gue. Gue disuruh mampir dulu ke rumahnya Steve sebelum pulang. Di situ gue bertanya-tanya, apa yang sebenarnya bikin ibunya Steve nyari-nyari gue?
Apa demit berwujud Steve itu bikin ulah di keluarganya? Pak Man bilang, ada apa lagi Bung? Sini, ini ada es serut. Aku beli di samping pasar tadi. Ayo kita minum bareng. Hari sekarang udah masuk ke waktu sore. Dan di situ gue agak ngerasa bosen. Bosen gue ngeliat bentuk mereka yang gak kasat mata. Sampai sering kali gue ketawa karena ngeliat bentuk dan tingkah mereka yang lucu. Ada pocong yang lagi berdiri mematung di bawah lampu taman seberang jalan. Ada none Belanda yang gak berhenti-berhenti nangis di dekat jembatan. Ada demit kayak dua manusia kodok yang saling gendong-menggendong. Mungkin bagi orang lain itu serem, tapi bagi gue itu lucu. Gue nanya ke Pak Man, Pak Man, aku kok sekarang tiba-tiba bisa ngeliat demit dan hal gaib lainnya itu ya? Sebenarnya apa dan kenapa Pak? Pak Man gak jawab panjang lebar. Dia cuma bilang, nikmatin aja. Sore itu gue ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda sama Pak Man. Sampai Pak Man bilang, Bung Doni, ini udah sore, kamu pulang aja dulu. Oke Pak, saya sekalian mau ke rumah ibu dari sahabatku yang melet-melet itu. Gue ngomong gitu sambil ngelirik ke arah demit yang berwujud Steve itu. Iya, sosok demit yang berwujud Steve itu masih ngikutin gue. Gue agak mual ngelihat muka sama badannya yang makin lama tuh makin busuk dan ngeluarin semua cairan yang baunya tuh kayak bau bangkai tikus. Tapi gue mikir, biarinlah, walaupun lu tetap di samping gue tetap bakal ngelanjutin hidup. Gue dorong motor gue turun dari trotoar dan gue pergi ke rumahnya Steve. Hari udah gelap pas gue sampai di rumahnya Steve. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Gak lama keluarlah mamahnya Steve. Yang gue lihat waktu itu matanya masih sembab karena kebanyakan nangis. Dia bilang, oh kamu Doni, ayo masuk. Ada yang mau saya sampaikan sama kamu. Ya udah, gue masuk. Di dalam rumah, mamanya Steve bilang lagi ke gue, Doni, saya minta tolong sekali lagi sama kamu. Saya telah mendapat kabar dari petugas yang ada di sana kemarin malam setelah kamu pergi. Para petugas masih belum mendapatkan tanda-tanda dari keberadaan Steve. Kata-kata berikutnya yang keluar dari mulut mamanya Steve ini bikin gue bener-bener kaget. Tante minta tolong kamu antarkan tante ke sana ya. Doni tidak sedang sibuk di kampus kan? Gue yang langsung gemeteran coba menjawab ajakan itu. Iya tante, boleh aja, tapi apa nggak sebaiknya ditunggu aja tante? Tadi subuh tante mimpi Steve ada di suatu tempat Don. Anak tante minta-minta tolong tapi nggak ada yang nolongin. Pada akhirnya gue setuju buat nganterin mamanya Steve ke sana, ke Gunung Semeru. Sekalian gue bilang kalau gue bakal ajak teman-teman gue yang lain. Setelah itu gue minta izin buat pulang. Sesampainya di rumah, gue langsung disambut sama ibu. Walaupun gue pulang agak malam saat itu, tapi dia nggak marah sedikit pun. Setelah gue masukin motor ke rumah, gue langsung masuk kamar dan nyiapin segala peralatan buat balik mendaki ke gunung itu, Gunung Semeru. Gue ngehubungin teman-teman gue yang lain buat gue ajak, tapi nggak ada satupun dari mereka yang mau nemenin gue buat nganter mamanya Steve. Ada yang alasan inilah, itulah. Gue sadar dan ngerti kenapa mereka nggak mau. Dan gue yakin alasan-alasan itu cuman buat nutupin ketakutan mereka aja. Tapi meski begitu, gue nggak maksa mereka buat ikut. Nggak lupa juga gue minta izin sama ibu gue supaya gue didoain lah. Waktu itu ibu gue lagi ngelap-ngelap meja dapur dan dia bilang, tumben kamu nggak semangat gitu Don. Padahal yang ibu tahu setiap mau naik gunung pasti kamu kayak prajurit mau perang. Gimana gue mau semangat? Yang ada gue sedih karena gue nggak ngerti lagi apa yang bakal terjadi dan apa yang bakal gue temuin di sana. Dan juga karena kebohongan gue yang gue bilang ke ibu gue dan ibunya Steve. Gue bilang ke ibu, ya jelas aja Doni nggak semangat bu. Orang ini bukan acara senang-senang, tapi nganterin ibunya Steve pasti bakal ada drama tangis-tangis lagi. Gue juga inget sama salah satu temen gue yang ikut mendaki juga waktu itu. Ya, si Patricia. Gue coba buka buku catatan gue buat nyari alamat yang dia kasih sewaktu kita berpisah. Pas gue cari, ternyata nggak cuman alamat doang yang gue dapet, nomor teleponnya juga. Dan juga ada alamatnya si Suko. Tapi sialnya nggak ada nomor teleponnya.
Kupikir nanti aja lah gue cari lewat buku kuning atau yellow pages. Kalau dia emang pasang telepon pasti ketemu. Setelah itu gue nyoba buat nelpon Patricia. Halo, ini dengan Doni di Jakarta. Bisa bicara dengan Patricia? Iya, saya sendiri. Gimana kabarnya Patricia? Kamu ingat kan sama aku, Doni? Kira-kira bisa nggak bantu aku lagi? Ya ingat loh, Doni. Kamu kan cowok yang seperti itu. Mau minta bantu apa? Gue mikir, apa mesti gue ajak Patricia? Karena dia perempuan, gue takut kalau nanti terjadi apa-apa sama dia. Akhirnya gue bilang, gini, aku mau ke Semeru lagi karena diminta mengantar ibunya Steve. Apa kamu mau nemenin aku? Boleh. Aku juga akan mengutarakan sesuatu nanti kalau kita ketemu. Kapan ke sana? Lega gue denger Patricia ikut. Artinya gue bisa bela diri nanti kalau nanti gue disalahin atas kejadian gantung diri Steve karena ada saksi lainnya. Akhirnya gue bilang ke Patricia kalau kita bakal berangkat hari Selasa dan hari Rabu udah sampai Malang. Setelah itu percakapan gue sama Patricia selesai. Selang beberapa saat kemudian, gue ngambil buku kuning yang ada di rak buku di atas meja telepon. Gue buka yellow pages itu buat nyari nomornya si Suko. Lumayan lama tuh gue nyari. Akhirnya dapat juga. Gue telepon lah nomor itu. Pas telepon diangkat, gue denger suara perempuan. Ternyata itu adalah adiknya si Suko. Dia bilang kalau Suko masih kuliah dan belum pulang. Biasanya akhir bulan baru pulang. Setelah itu gue tanya, ada nomor telepon kosannya nggak? Ternyata ada dan dikasih lah sama adiknya. Setelah nomor Suko gue pegang, gue bingung. Telepon sekarang apa nanti aja pas di Malang ya? Akhirnya gue mutusin buat ngehubungin dia pas udah di stasiun Malang aja. Nggak berasa hari Selasa, yaitu hari keberangkatan kita tiba. Semua udah gue siapin, termasuk mental gue. Gak lupa gue minta izin dan doa dari kedua orang tua gue. Setelah itu gue pergi ke halte bus pangkalan bajainya Pak Man. Dengan maksud gue mau minta wejangan atau apapun lah yang bisa bantu gue nguatin mental gue. Singkat cerita, gue ketemu sama Pak Man dan gue sapa dia. Kayak biasanya, beliau senyum dengan ketawanya yang khas. Aku selalu baik, Bung. Cuman aku merasa kamu akan mendapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dalam hati, kejutan apaan? Waktu itu seperti biasa, banyak kendaraan lalu lalang. Tapi ada satu rasa yang gue lihat dan akan gue lalui di sana nanti, di Semeru. Pak Man bilang, Bung, jangan suka ngelamun gitu. Apa yang kamu lihat barusan adalah mata batinmu saja. Kenyataannya bisa terjadi ataupun malah tidak terjadi sama sekali, Bung. Akhirnya gue bilang ke Pak Man, kalau nanti sore gue bakal nganterin mamanya Steve buat balik lagi ke Gunung Semeru. Pak Man di situ cuman diem. Lumayan lama diemnya, kayak lagi mikirin sesuatu. Terus dia bilang, begini Bung, nanti kamu akan mengalami kesedihan. Ya, dikala orang tua temanmu itu tahu bahwa anaknya mati bunuh diri, bukan hilang seperti yang kalian kabarkan saat ini. Gue mikir, aduh, gue keluar dari masalah itu, sekarang gue masuk lagi. Tapi gue udah janji sama mamahnya Steve buat nganterin beliau ke sana. Gak mungkin gue batalin. Setelah itu Pak Man ngasih gue kayak semacam bungkusan yang gue gak tahu apa isinya. Dia bilang gue bisa gunakan itu nanti kalau ada sesuatu yang bikin gue bingung. Sore harinya sekitar jam 3 gue sampai stasiun kereta dan mamanya Steve udah nungguin gue. Waktu itu mamanya pakai tas punggung kayak anak sekolahan. Setelah gue sapa mamanya Steve, gue langsung pergi beli tiket tujuan Malang. Singkat cerita, 1 jam kemudian akhirnya kereta kita datang. Terus kita masuk ke gerbong. Kalau nggak salah waktu itu gerbong nomor 6. Tempat duduk 34C dan 34D. Kita duduk saling hadap-hadapan. Kita juga duduk ditemanin sama pasangan suami istri yang usianya tuh kira-kira kayak orang tua gue lah. Gak lama kemudian kereta jalan. Kita cuma diem selama perjalanan. Gak banyak yang kita omongin. Pasangan suami istri itu nanya ke mamanya Steve, mau ke Malang Bu? Ini anaknya ya? Sudah kerja apa masih kuliah? Iya Bu, saya mau ke Semeru. Ini adalah, iya tante, saya anaknya masih kuliah dan belum bekerja. Oh, semangat ya kuliahnya. Jangan sampai mengecewakan ibumu.
Gue langsung potong omongan mamanya Steve supaya nggak melebar kemana-mana. Mamanya Steve cuma senyum, tapi senyumnya itu senyum kepaksa. Kalau aja lu nggak ngelakuin hal bodoh itu Steve, mungkin mama lu masih bisa tersenyum tulus sekarang. Gak kerasa perjalanan kita udah ngelewatin kota Nganjuk. Dan mungkin sekitar 3 jam lagi kita bakal sampai di Malang. Oh iya, waktu itu pas kita sempat berhenti di salah satu stasiun, gue ngeliat ada anak kecil jualan berambang. Jujur, gue lebih suka ngeliatin anak kecil yang lagi jualan bawang merah daripada gue harus ngeliatin kondektur yang gak ada kepalanya dan demit-demit lainnya. Gue sesekali ngeliatin mamanya Steve yang sekarang lagi tidur di depan gue. Dalam hati gue bilang, semoga ibu lu kuat Steve. Semoga ibu lu tabah kalau nanti dia udah tahu sama apa yang udah lu perbuat di sana. Di tengah-tengah perjalanan ini gue sempetin buat mesen kayak nasi campur becekan ke pelayan kereta. Satu buat gue dan satu lagi buat mamanya Steve kalau nanti beliau lapar. Setelah itu tiba-tiba Udah bisa ngeliat yang gaib ya, Dek? pria tua itu nyamperin gue. Dia senyum dan bilang lagi ke gue, Sampean adalah salah satu tempat dia mencurahkan kekecewaannya yang paling mendalam. Sampean harus selalu kuat ya, Dek. Jangan sampai aura sampean mengecil. setelah ngomong gitu, pria tua itu lanjut jalan ke arah belakang gerbong kereta. Gue bingung sampai-sampai gue nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa pria tua itu ada lagi? Persis pas waktu itu gue pulang dari Semeru. Gue mikir, semakin kesini gue semakin aneh aja. Banyak orang yang nggak gue kenal tiba-tiba ngasih peringatan demi peringatan. Setelah itu gue coba makan nasi bungkus yang baru gue beli. Di otak gue banyak bayangan yang melintas. Gue seakan tahu segala hal walaupun hal itu belum terjadi. Dalam hati gue bilang, apakah gue seindigo ini? Gak mungkin. Itu hanya khayalan gue aja. Gue cuma Doni, pemuda biasa. Gue cuma ketemu dengan beberapa orang yang punya kelebihan khusus itu. Dan mana mungkin gue dengan secepat ini punya kemampuan yang sama dengan mereka. Gue makan sambil ngeliat keluar jendela. Setelah gue selesai makan, gue tidur. Nggak terasa kereta kita udah sampai di stasiun Kota Malang. Mamanya Steve langsung ngajak gue buat turun dari gerbong. Dan gue pun ngikutin dia dari belakang. Beberapa langkah turun dari kereta, gue ngeliat ada cewek pakai jaket putih. Cewek itu lagi duduk di bangku peron sendirian sambil senderan di carrier-nya, Patricia. Gue pun manggil dan nyamperin dia. Kenalin, ini ibunya Steve. Perkenalkan, saya Ida, ibu dari Steve yang hilang itu, nak. Saya Patricia, tante. Saya dulu bareng Doni dan anak tante naik ke Semeru. Terus gue minta ke mereka berdua buat tunggu di situ. Karena gue mau nyari angkutan dan ngehubungin Suko. Gue terus pergi ke telepon umum di samping loket peron stasiun itu. Dan gue ngeluarin buku saku gue buat nyari nomornya Suko. Pas gue angkat gagang telepon dan gue nyoba buat ngehubungin dia, baru gue pencet 2 nomor. Tiba-tiba, "Woi mas, udah siap kah? Aku udah siap mengantarkan kamu dan ibunya ke atas Semeru." Baru gue mau telepon gak taunya Suko udah berdiri di samping gue dan nempuk bahu gue. Gue bilang ke dia, "Suko, gimana kamu tahu aku bakal kemari lagi?" "Udahlah, aku udah tahu apa yang kamu hadapi selama ini. Dan aku paham bila kamu akan kesini lagi mas." Habis itu gue ajak dia ke Tante Ida dan mereka berkenalan. Setelah itu Suko ngajak kita semua buat ke pangkalan jeep. Dan ternyata dia udah nyiapin tumpangan buat kita ke Ranupani. Gak cuma itu, dia juga udah nyiapin semua keperluan kita. Logistik, air minum dalam botol, lengkap. Sampai-sampai nasi bungkus udah dibeliin buat kita berempat. Padahal dia gak nanya berapa orang yang bakal ikut pergi. Gue sempet bingung, ini anak sebenarnya apa ya? Kok udah tahu kalau kita bakal pergi berempat? Ya udahlah, gue nggak mau pikir panjang soal itu. Yang penting gue selalu berdoa buat keselamatan kita semua. Perjalanan pun kita lanjutin dengan menggunakan jeep merah. Perjalanan sebenarnya cukup menyenangkan. Kita ngelewatin beberapa bangunan Belanda, ngelewatin pasar, ngelewatin sawah. Singkat cerita sampailah kita di Ranupani. Yang waktu itu air danaunya udah menghijau. Kita
Kita jalan ke atas, ke pos pertama Semeru yang cuman terbuat dari pondok kayu. Suko udah bayar simaksi atau biaya retribusi buat kita mendaki. Data-data udah diambil, semuanya udah disetujui sama petugas di sana. Dengan dikawal 2 ranger Gunung Semeru, doa dan bismillah, perjalanan menuju trek pendakian kami mulai.